Haleluya. Shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom. Shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih, kami bersyukur apa yang Kau kerjakan atas hidup kami. Semuanya untuk kebaikan kami. Kami bersyukur malam ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam hadirat-Mu untuk mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus Katakan, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya
bagian yang terbaik memilihmu. Itu keputusan kami mengiringmu sepanjang hidup kami. Sebab Engkaulah harta kami, Kau tak dapat ganti dengan apapun. Kau takkan dapat dipisahkan dari kami. Haleluya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami rindu Kau menyatakan rahasia-Mu bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Katakan, ku datang padamu, ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya.
Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang hebat. Karyamu luar biasa atas seluruh kami, atas seluruh bangsa kami, atas seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya ada di dalam kedaulatan-Mu, semuanya ada di dalam kekuasaan-Mu. Kami percaya seluruh bangsa, seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa, seluruh pemerintahan-pemerintahan akan mengakui Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Allah yang memerintah atas seluruh alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Karyamu mempesona hidup kami Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memujinya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita kamu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita kamu hadir di sini. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Lalu lagu baru dalam Hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku
Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat Berkuasa, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku rayakan kasih. Sekali lagi, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Setiap hari kami merasakan kebaikan. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu yang memberi kehidupan bagi kami. Haleluya. Kekuatan Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu.
jalan tersungkurku. Di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk Dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, kau menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini bertanugerah. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat di atas semua. Damai sejahtera-Mu memerintah bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, dan silakan Tuhan, Engkau kembali mengajari kami dengan perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati dan pikiran kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Siapa yang bikin? Bikin? Ya. 1, 2, 3. Baik. Shalom semua. Di sini juga ulang tahun. Shalom yang ulang tahun kemarin dan hari ini berturut-turut ya. Selamat ulang tahun Bu Uli. Coba semua sama-sama buka mic-nya semua. Buka mic-nya dulu semua. Ayo, buka mic-nya dulu semua. Mana nih? Nanti ngomongnya, tunggu dulu. Ntar buka mic-nya dulu Esther. Yeye, buka mic-nya Yeye. Bilang. Udah? Keluarga gue belum, tunggu dulu. Selamat ulang tahun Bu Uli. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bu Uli. Semangat terus. Semangat terus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Satu lagi Abang Boru ya. Mana Abang Borunya ya? Mana dia? Lagi ada tamu tuh. Oh ya udah bikin speaker aja di situ ya. Biar dengar sama papimu ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Abang Boru Tiang. Selamat ulang tahun Abang Boru Tiang. Berkati. Tuhan memberkati. Limpah-limpah. Semakin melekat dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Baik Tuhan. Oke. Saudara, kita ini hidup karena firman Tuhan ya. Jadi apapun. Ada yang Mas? Sudah. Ya, baik. Kita ini hidup karena firman Tuhan.
Jadi sedang datang masanya, perhatikan ya baik-baik. Saudara mesti ingat selalu, keadaan di dunia ini apapun dia, termasuk perjalanan kehidupan kita, itu adalah mengikuti jalan-jalannya Tuhan ya. Ingat ya. Nah, nantinya saudara segala sesuatu, jadi zaman ini akan berakhir. Apa itu zaman? Jadi zaman di mana manusia itu ingin berusaha lepas dari segala keadaan yang dialaminya. Ya, berjuang kan selama ini kan kita berjuang, orang tua kita berjuang, leluhur kita berjuang, orang-orang selanjutnya berjuang karena ada satu kutuk gitu. Yaitu kutuk karena firman Tuhan yang diucapkan. Jadi seolah-olah kita itu kayak menjalani satu kehidupan di mana kita itu, manusia itu, ini berbicara mengenai seluruh manusia ya. Jadi firman ini kepada seluruh manusia. Jadi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau mereka menangkap, gitu, siapapun dia. Karena ini kan Tuhan kan sudah vonis semua manusia bahwa manusia itu sudah rusak. Di masa yang lampau kita mendengarkan firman, bagaimana hanya ada orang-orang tertentu. Hanya ada Ayub misalnya, Nuh misalnya gitu ya. Nah, tetapi saudara, itu kan firman yang sudah dilalui gitu. Itu satu kisah. Atau mungkin ada tragedi-tragedi saudara. Yang terjadi berulang-ulang saudara. Kenapa harus terjadi berulang-ulang? Itu adalah untuk, tujuannya itu adalah untuk menyadarkan setiap orang untuk mencari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Mau apapun yang terjadi di bangsa-bangsa gitu ya, segala penindasan yang terjadi gitu ya. Jadi nanti saudara, ketika saudara mulai menangkap firman ini, menangkap setiap perkataan-perkataan ini, maka bentar ya, ya. Keseriusan saudara mendengarkan firman ini, tentu kan bukti daripada saudara mendengarkan firman ini, kalau masih, kan tergantungkan umur kita semua. Tapi kan masing-masing kita ini kan sudah bisa berpikir. Oke, anak-anak, sedangkan Tuhan Yesus saja ketika umur 12 tahun, jangan bilang karena Yesus itu Tuhan ya, enggak. Jadi dia itu harus menjalani satu kehidupan sebagai manusia normal. Jadi saudara mesti membayangkan Yesus itu manusia normal, sama seperti saudara. Jadi kalau ada anak-anak sini yang sudah mencapai umur 12 tahun, berarti ya sudah bisa sadar gitu. Oke. Namun walaupun demikian, ingat ya selalu, Tuhan tidak pernah memaksa pertumbuhan kita. Dia tidak pernah memaksa. Jadi dia mau kita itu bertumbuh dengan normal. Jadi sebetulnya segala keadaan yang kita lihat, pengulangan-pengulangan yang terjadi, kan terjadi berulang-ulang terus saudara. Ya, makanya apa yang mereka lakukan dulu gitu ya, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, kayaknya bisa berulang kepada kehidupan yang akan datang. Sampai keturunan selanjutnya daripada nenek moyang kita itu, sampai nanti akan mendengarkan kabar baik. Makanya, jadi sekarang ini sebetulnya ya, setiap orang yang mati gitu ya, bagaimana keadaan dia dulu, entah agamanya apa, dulu bagaimana dilakukan, itu akan memasuki tempat. Jadi kayak terpisah semua. Jadi apa yang dimaksud dengan sorga tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Karena bumi inilah sebetulnya jadi tempat apa ya, di mana Tuhan itu sedang bercerita gitu, sedang berkisah gitu. Tuhan itu berkisah, ini loh sebetulnya. Jadi apa yang terjadi di alam kita yang kita hidupi sekarang ini kan, ini kan alam materi kan. Tapi alam materi ini adalah sebagai perwujudan daripada apa yang ada di alam roh gitu. Jadi sebetulnya, jadi kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah satu gambaran daripada pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang nyata itu ada di sini, ada di muka bumi ini.
melalui pekerjaannya ini gitu. Jadi semua yang ada di alam roh mereka yang sudah tinggal di sana, mereka itu hidup lagi. Ya jadi bagaimana pekerjaan Tuhan untuk membuat satu pekerjaannya ini gitu ya. Jadi sebetulnya sampai nanti semua sampai pekerjaan Tuhan itu selesai, jadi kita itu hidup oleh karena firman. Apa artinya hidup karena firman? Jadi apa yang saudara dengarkan itulah hidupmu yang nyata. Jadi kalau pikiran seseorang tetap di yang lama, jadi makanya orang Israel kalau mereka tetap masih hidup dalam Taurat, maka Taurat itulah yang akan menjadi jalan hidup mereka sampai nanti mereka menyerah. Makanya kan ada firman Tuhan. Sampai nanti mereka itu menangisi dia yang mereka tikam. Sampai mereka sadar, barulah mereka masuk ke dalam satu kelegaan. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus adalah satu kehidupan untuk zaman kasih karunia. Oke? Nah, jadi pekerjaan Tuhan zaman sekarang itu adalah tahap terakhir gitu. Jadi dia berfirman. Perhatikan baik-baik. Ya ini saya mengatakan ini agak serius gitu supaya saudara benar-benar dengar-dengaran. Ya. Karena ketika kita dengar-dengaran akan firman ini, perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini, oke? Semua ya, anak-anak juga ya, perhatikan. Kan apalagi yang sudah mulai kuliah gitu ya. Kalian itu akan menghadapi satu kehidupan yang mandiri kan. Kan setelah selesai nanti, sebetulnya kalau dulu di zaman kami, ketika kami tamat SMA, kami sudah mandiri. Iya, kami benar-benar mandiri. Kami berangkat dari rumah orang tua gitu ya. Benar-benar sudah mandiri. Sudah lepas. Ketika kami harus punya kawan, ketika kami harus misalnya bagaimana kami menjalani hidup di kota ini dulu gitu ya. Orang tua tidak campur tangan lagi. Apalagi dulu untuk mempunyai handphone di awal itu kan juga dulu kan ya belum ya di masa itu gitu ya. Ada handphone lah, masih zaman telepon kan. Untuk mempunyai telepon itu kan jarang sekali kan. Jadi praktis hanya paling pakai ya ya wartel gitu kan. Itu kan harus dipanggilin gitu kan. Dulu zaman dulu kan. Nanti dulu kalau ada orang punya telepon gitu kan, di telepon gitu kan. Nanti dipanggil. Setelah musim wartel baru dibayar. Nerima telepon pun bayar gitu kan. Nah itu pun harus antri gitu. Nah, jadi praktis pada waktu itu ketika kami merantau dulu, para orang tua yang sekarang sudah jadi orang tua kalian, dulu kami itu ya benar-benar mandiri gitu. Ya, ketemu dengan orang-orang yang beda agama lah, yang beda suku lah gitu kan, baru. Kalau di kampung dulu kan hanya menghadapi ya orang satu suku kebanyakan gitu. Kalau suku lain ya masih jarang-jarang lah gitu kan. Nah, jadi benar-benar menjadi mandiri, jadi mengawali satu kehidupan dari sejak SMA ke kehidupan mandiri lah. Ya. Ada juga sih yang lain yang kalau kayak di kampung-kampung misalnya nggak ada SMP gitu, mereka harus SMP ke kota gitu kan. Dulu misalnya kayak di Sibolga misalnya, dari Sidempuan pun datang sekolah di Sibolga gitu ya, atau dari Tarutung dari mana gitu, karena ya mungkin mengejar sekolah favorit lah gitu kan, sekolah yang nggak baik lah, nggak bagus lah, misalnya kayak kalau di Sibolga kan. Nah, jadi sudah terbiasa ngekos gitu. Orang-orang lain sudah terbiasa ngekos, masih SMP aja, SMA juga gitu ya. Nah, jadi boleh dikatakan sekarang ini apa yang kalian dengar itu satu kabar baik yang luar biasa. Kan kalian kan sudah mulai mencicipi ya, bagaimana sampai dengan hari ini bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kalian. Itu ajaib. Gitu ya, itu luar biasa. Saudara, tadi saya telepon gitu ya, ditelepon sama Tuh, gimana keadaan di sana sekarang gitu ya, begitu boleh dikatakan mencekam gitu ya. Karena apa ya? Karena kolotnya kehidupan di sana gitu. Bagaimana mereka itu
walaupun mereka itu sudah merantau, tapi ketika mereka kembali, itu spirit mereka yang kolot itu, yang kuno itu masih kuat perang, masih biasa perang. Jadi ada security di dekat perumahan situ yang dibunuh gitu ya. Terus lagi kemarin si Om Twin pergi kemana gitu ya. Terus ada beberapa, pokoknya 1 minggu ini cerita-cerita yang mencekam itu gitu ya. Terus kapan ya, kemarin atau kapan itu Tante Ineke ya, Mama Ke ya, itu katanya dia nabrak anjing gitu. Dan kalau di sana itu saudara, kalau nabrak binatang itu ngeri saudara, itu bisa kali-kalinya berapa. Misalnya kalau nabrak apalah gitu, pokoknya piaraan lah gitu. Itu bisa misalnya langsung dihitung nanti keturunannya berapa. Nanti kalau dia ini lahir anaknya berapa, anaknya 10, dan bisa kayak gitu hitungannya. Jadi dendanya itu ngeri sekali saudara. Nah kebetulan ada ibu-ibu orang Papua situ yang lihat gitu ya. Jadi begitu, kenapa kamu ini enggak gitu. Terus kamu gak apa-apa kan? Wah cepat-cepat lari, nanti datang orang, kalau nanti kamu ketemu di ini cepat kamu. Jadi sudah pokoknya udah gak mikirin rasa sakitnya yang nabrak itu. Jadi dia kencang sekali gitu, kencang sekali bawa motornya gitu sampai di rumah gitu, nangis gitu sama Om Twin gitu. Kenapa ya Naura ini? Gimana ada dikejar nggak sudah agak ini. Tadi waktu kamu nabrak itu gimana? Sempat sih lari sih, cuman darahnya anjing itu ada di motor itu gitu loh. Tapi trauma karena dengar berita itu gitu. Bagaimana memang di sana itu gimana ya, kolot saudara. Kalau kolot itu kan namanya, kalau orang ngerti hukum, kita ngomong, dia kan ngerti ada hukum kan. Tapi kalau orang nggak tahu hukum, susah ngomongnya saudara. Nggak bisa kita ngomong gimana pun saudara, dia yang betul gitu. Karena ya terbiasa gitu kan, namanya hukum rimba gitu kan, siapa yang kuat. Ada temannya dia juga yang dibegal sama 4 orang gitu ya. Wah dia karena waduh, daripada mati saya dilawan dia gitu. Dilawan dia sama orang itu. Nah tapi ternyata dia dipukul dari belakang, lawan 4 orang. Daripada saya mati saya mesti lawan lah katanya. Dia lawan 4 orang. Ada pas temannya yang di kampung itulah cerita gitu. Dia tuh motor masih ini katanya, masih lihat udah hancur tuh motor gitu. Jadi pas waktu dia dipukul itu, jadi sudah saya pikir udah mati lah saya katanya. Jadi ada kebetulan ada orang lewat, wah yang 2 lari, yang 2 ini dihajar dia lah gitu. Kalau enggak saya mati katanya. Saudara kalau mendengar cerita itu kan, belum lagi baru ada security yang dibunuh juga di situ. Itu security komplek di dalam itu dia dibunuh. Gitu. Nggak ada alasannya apa gitu. Saudara mendengarkan berita itu kan, saudara. Lihat saudara, ketika saya cerita tentang bagaimana firman Tuhan. Gitu. Saudara ingat ya, sekarang ini saudara, kita itu beritanya adalah Tuhan sudah menang atas iblis gitu. Itu berita, itu firman Tuhan. Jadi oleh karena kita dengar berita itu, perhatikan, apa yang saudara dengar, itulah nanti kehidupan saudara. Simak baik-baik ya, anak-anak juga begitu ya. Kalian semua bisa dilindungi oleh Tuhan karena kalian pegang firman Tuhan. Makanya peganglah apa yang ada padamu. Jadi apa yang kau dengar hari ini, ketika engkau pegang firman Tuhan, apa yang kita dengar hari ini, termasuk dalam seluruh aspek. Karena ingat hukumnya ya, di dalam diri kita ini kita pengen berbuat baik, tapi ternyata yang jahat itu ada dalam diri kita. Jadi siapapun dia, kapanpun dia, mau di tingkat level manapun dia, karena begitu Tuhan ucapkan firman itu adalah satu cara Tuhan untuk menarik setiap orang kembali kepada dia, entah siapapun dia.
Jadi entah siapapun yang mendengarkan firman ini, mau agama apapun dia, begitu dia mendengarkan firman, oke, lalu dia percaya, karena sekarang dia nggak pakai nama Yahweh, dia nggak pakai nama Yesus. Sekarang dia pakai nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini di sini ini sudah keluar dari agama. Ini zamannya. Jadi kalau orang itu tetap dia itu misalnya pegang agamanya dia gitu, nanti dia akan terus proses. Nanti sampai dia mati kan? Di situ nanti dia akan ini. Sampai suatu saat firman ini kan menyebar nantinya. Jadi sebetulnya semua kita ini terjebak di dua hal gitu. Mau kita jadi keturunan iblis atau kita mau jadi keturunannya Tuhan. Pilih. Makanya dia katakan, yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Yang baik biarlah terus berbuat baik. Gitu. Jadi ketika kita mendengarkan, di situ pemisahannya ya. Jadi sama dengan sekarang, apa yang saudara dengar, ingat, kita ini miliknya Tuhan. Bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan dan sampai hari ini dia bekerja menarik kita. Jadi ketika dia pilih kita, apa artinya dipilih oleh Tuhan? Pertama, bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Dari mana tandanya Tuhan memilih engkau? Sederhana saja, engkau mendengarkan firman hari ini. Kalau engkau mendengarkan dan engkau kan mengerti kan, bahasa ini engkau ngerti kan, saya nggak pakai bahasa tinggi kan. Saya nggak pakai bahasa yang sulit, semua saudara bisa mengerti. Saya nggak tinggi, saya nggak pakai syarat-syarat atau apa, nggak tinggi. Cuman engkau mendengarkan, engkau ngerti nggak yang saya katakan? Tentu kan, engkau ngerti kan bahasa kan? Sekarang tinggal engkau mau percaya nggak? Oke, itu dulu. Ketika Tuhan katakan Tuhan sudah datang, itu firman. Jangan cari bukti. Jangan cari bukti dulu, nggak ada gunanya. Karena ingat prinsipnya, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Karena dunia ini diciptakan, Dia yang menciptakan. Dan ingat ketika dunia ini diciptakan, bukan seperti yang kita lihat sekarang. Oke? Ini adalah ilusi yang kita lihat ini semua. Terjadi pembegalan seperti yang saya ceritakan tadi. Itu ilusi semua. Itu bukan nyata. Yang nyata adalah Tuhan menciptakan bumi ini dalam keadaan damai sejahtera. Dalam keadaan yang baik. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Bersaudara satu dengan yang lain. Semua. Jadi sebetulnya kehidupan yang kita jalani sekarang, ketika kita sekarang ada, kita itu melanjutkan kehidupan yang sebelumnya. Jadi Tuhan sudah menetapkan jumlah orang-orang. Oke? Jadi ketika berlipat ganda, nggak banyak jenisnya orang ini, nggak banyak. Jadi semua generasi, semua manusia itu dikejar oleh firman Tuhan. Jadi entah sudah berapa lama kita hidup. Jadi makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, manusia sudah hidup 6.000 tahun. Kalau dikatakan manusia berarti engkau ada di sana. Iya. Siapapun kita. Kan kehidupan yang akan datang kita kan misteri. Dulu waktu kami masih anak-anak, misalnya orang tua saudara sekarang. Ya, kami ini para orang tua ya. Oke. Dulu kami juga tidak pernah menyangka akan menjalani, akan punya anak nantinya, nggak pernah kami nyangka. Nggak pernah kami bisa berpikir seperti itu. Siapa yang akan jadi pasangan kami, nanti kami kemana, apa nanti akan kerjaan kami, nggak pernah berpikir. Tapi pada akhirnya kami jadi orang tua. Dulu ketika kami anak, kami tidak tahu bagaimana jadi orang tua kan.
Cuman pada waktu itu bagi kami orang tua itu, wah, nggak seperti kalian. Kalau kalian kan sama kami kan, kami kan kayak teman kalian kan, betul nggak? Dulu kami memang nggak kayak gitu sama orang tua kami, nggak. Kami dengan orang tua itu jauh sekali jaraknya. Iya, jaraknya maksudnya jarak apa namanya? Benar-benar orang tua itu sesuatu yang wah tinggi sekali gitu. Padahal ketika sekarang kami menjalani kehidupan kami, kayaknya kami ini masih anak-anak loh. Masih anak muda aja perasaan kami. Iya. Saya kayak masih belum ngeh gitu kalau anak saya sudah kuliah gitu. Iya, beda. Kalau mungkin sebentar lagi di depan, berapa tahun lagi paling, mungkin sudah punya mantu kali. Nggak pernah terpikir loh. Tapi sedang melihat itu. Ya. Nah, jadi sekarang ketika kita menjalani, jadinya kan kita sekarang begini. Begitu sekarang kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa yang berubah dalam pikiran kita? Saya kasih contoh saja, apa yang berubah dalam pikiran saya. Ya, nanti saudara merenungkan, seperti itu enggak yang di pikiran saudara? Pasti mirip-mirip lah. Oke, apa yang berubah? Yang berubah pertama adalah begini. Ketika mendengarkan Tuhan sudah datang, yang berubah yang pertama adalah langsung tentang pikiran tentang akhir zaman itu berubah. Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali berubah. Tentang kiamat itu berubah. Berubah langsung. Secara perlahan gitu ya. Sekarang yang pikirkan begini. Wow. Bagaimana nanti anak-anak kami ini? Ternyata sekarang benar-benar dunia yang kita lihat sekarang itu menjadi dunia yang nyata. Kita nggak punya lagi. Ini ya. Ini dalam pikiran saya. Tentu kalau saya ceritakan seperti ini, pasti saudara juga akan nanti punya pikiran yang sama. Karena kita ini sedang mendengarkan firman. Firman itu akan menciptakan satu atmosfer. Sama seperti dulu ketika kita itu beritakan Injil ke dunia orang mati, terbiasa dengan alam roh. Kan atmosfernya kan jadi seperti itu. Dan terjadi saja memang. Makanya langsung saudara, entah kenapa orang-orang lain tidak mengalami seperti yang kita alami. Kita itu berjaga-jaga aja semua setiap roh jadinya kan. Entah kenapa juga, kayaknya di sekeliling kita itu penuh dengan roh. Penuh dengan roh orang mati. Dan ingat waktu kita mulai perlahan melepaskannya. Ingat, pada waktu itu kan ketika kita ada di area itu kan mulai kan kita nggak ada lagi yang seperti itu. Tetapi begitu saya ucapkan lagi, begitu saya telepon dengan ibu waktu itu kan, bicara lagi tentang dunia orang mati itu, sedikit aja langsung kan terjadi lagi kan manifestasinya kan. Apa artinya? Berarti apa yang kita percayai itulah atmosfernya, itulah dunia kita. Makanya kalau seseorang itu dunianya itu misalnya dunia di bisnis gitu, dia memikirkan itu, maka itulah dunianya. Maka dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Nah sekarang, begitu kita itu mendengarkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik, apa yang saudara dengarkan, kalau itu engkau renungkan, maka alam pikiran saudara atau atmosfer yang saudara lihat akan seperti itu. Itulah hebatnya firman. Jadi begitu saudara memikirkan begitu, Tuhan berdaulat. Begitu saudara memikirkan firman itu. Begitu anak-anak di sini berpikiran kalau engkau itu adalah ciptaan Allah, engkau pintar, ada Tuhan di dalam dirimu,
Ada Tuhan yang baik di dalam dirimu, ada Tuhan yang pemurah di dalam dirimu, ada Tuhan yang tangguh, yang kokoh di dalam dirimu. Begitu itu mempersenjatai pikiranmu, maka secara perlahan engkau akan melihat dirimu akan seperti apa yang engkau bayangkan. Itulah atmosfer. Ketika engkau tidak takut, maka tidak ada sesuatu yang menakutkan yang akan bisa masuk ke areamu. Iya. Tidak ada yang bisa sentuh engkau. Ketika saudara pikir kalau Tuhan itu berdaulat atas hidup. Jadi ketika engkau menjalani satu kehidupan yang negatif, gitu ya, negatif misalnya seperti yang tadi lah, berita yang tadi itu, ya, pastikan akan mencengkeram. Saya boleh bayangkan gimana takutnya Mama Kay. Iya. Betapa pucatnya. Ya. Tetapi kalau ada satu orang ketika dia berdiri, oke, dia ngomong firman Tuhan, ketika dalam alam pikirannya kuat, kalau Tuhan berdaulat, tidak ada yang bisa menyentuh. Itu prinsip. Dan itu firman Tuhan. Kalau di pikiran kita ini, Tuhan itu mengasihi kita. Ingat ya, kita ini ciptaan Tuhan, kita diciptakan. Dan kita ini manusia. Mengenai manusia dikatakan, kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Begitu saudara terapkan firman Tuhan ini, saudara, mau gimana pun nampaknya iblis itu berusaha mengotori kita dengan berbagai macam cara, sampai akhirnya kita merasa kita berdosa. Tetapi kalau di dalam otak kita ini, saya lebih baik saya pakai seperti itu. Itu lebih nyata. Kalau engkau memikirkan Tuhan mengasihimu, ya, maka Tuhan itu tidak bisa menahan kasihnya kepadamu. Kan yang dia lihat dia hati kita. Kalau kita berusaha mau melawan Tuhan, mau berontak kepada Tuhan, kita licik sama Tuhan, oh kita akan dihajar. Sampai pada akhirnya kita ini begini. Kita setiap hari benar-benar bergantung kepada Dia. Tapi walaupun begitu, perhatikan, tadi kan kata-kata yang kita pelajari tadi pagi, ketika dia mulai sadar akan siapa dirinya. Kan ketika Yesus menjadi dewasa. Ingat, saudara mesti cepat belajar ya, cepat nangkap. Kan Tuhan suruh kita makan Dia. Berarti kalau Dia suruh kita makan Dia, yang mengikuti Dia ini, berarti kerinduan Dia, kita akan seperti yang kita makan. Jadi makanan itu akan meresap dalam hidup kita. Kan yang dimaksud itu kan makan firman. Jadi ada firman yang memang benar-benar untuk, jadi firman itu mencipta. Kalau firman itu makanan, maka itu akan menjadi makanan bagi kita. Kita akan menjadi kokoh. Kita akan menjadi kuat. Kita nggak peduli tentang bagaimana kehidupan kita berikutnya. Tapi yang pasti adalah di dalam diri kita sudah tercipta. Di dalam diri kita ini sudah tercipta dari satu kehidupan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Iya. Jadi ketika engkau mendengarkan firman ini jangan takut. Karena Dia bilang kita sedang memasuki masa di mana Tuhan itu sendiri mengajari kita. Bapa itu sendiri mengajari kita. Bagaimana caranya Bapa mengajari kita? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Dia. Kalau hari ini saya dipakai menjadi mulutnya Dia, saya pun nggak tahu gimana caranya. Iya. Dia itu
Jadi semakin dia memiliki satu kebebasan terhadap seseorang, semakin nyatalah dia. Nah, kunci berikutnya adalah begitu saudara mulai memiliki satu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kan sederhana yang kita katakan kan? Ketika anak-anak kita praktek, walaupun mereka masih kecil, lihat. Ketika kita mengatakan bagaimana anak-anak kita ternyata mereka mendengarkan firman Tuhan, itu yang terjadi kan? Iya kok. Itu yang terjadi kok. Begitu kita bilang anak-anak kita bagaimana ketika saya katakan tadi mengenai cerita yang kemarin, cerita mengenai Esther yang segala macam dan Yeye cerita segala macam. Lihat. Walaupun dalam kehidupan nyata ya nggak selalu begitulah. Orang kita normal kok. Emang dulu kita waktu kita masih anak-anak, masih anak muda dulu memang gimana kita? Mulus-mulus saja kita? Apa kita nggak berbuat jahat? Apa kita lebih baik daripada anak kita? Nggak tentu juga kan? Nggak juga lah. Kita mesti biarkan anak-anak kita tumbuh. Tetapi iya, begitu sekarang kita mulai dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi orang tua anak-anak kita. Iya. Iya. Begitu saudara yakin dengan pemeliharaan Tuhan ini, saudara, begitu para orang tua ini yakin, maka lihat, apakah kita lebih baik menjagai anak kita daripada Tuhan? Apakah kita bisa 24 jam menjagai anak kita? Apa kita tahu apa yang mereka sembunyikan dari kita? Nggak kita tahu kan? Apa mereka bisa dengan gampang misalnya menceritakan dia mulai suka sama seseorang gitu? Mana bisa? Itu privasi. Kalau kita buka WA-nya gitu. Apa dia nggak tersinggung? Dulu kita belum ada kayak gitu. Dulu paling kita itu bikin tulisan-tulisan sendiri gitu kan, rahasia-rahasianya. Dulu saya ada yang suka gitu kan, saya tulis gitu, inisialnya gitu. Dulu lah masa-masa dulu. Kalau sekarang tapi Tuhan tahu semua kan. Dan kalau anak kita cerita sama Tuhan, Tuhan itu keren sekali. Dia tidak akan bocorkan kemanapun. Enggak. Termasuk kesalahan kita, Tuhan tidak pernah bocorkan sama siapapun. Itu Tuhan. Dia teman yang paling bisa dipercaya. Jadi nanti lama-lama saudara, manusia ini akan memiliki wataknya Tuhan. Nah, jadi kalau saudara itu mulai berteman dengan Tuhan, anak-anak mulai berteman dengan Tuhan kan, aku bisa curhat sama dia. Ya engkau gak perlu bikin satu catatan harian. Catatan harian itu kan bisa dilihat orang kan. Tapi setiap apa yang pernah aku ucapkan kepada dia, apapun gitu. Berarti kemarin kan, Tuhan pengen punya teman lah, gimana caranya ini muslim gimana? Saya nggak tahu kan gitu kan. Ya, saya ketika mendengar kesaksian itu, saya dalam hati gini, saya itu kagum sekali sama Tuhan. Yang saya kagum itu Tuhan, saudara. Hebat sekali kok, ternyata iya ya Tuhan. Jadi begitu dengar kesaksian itu, saya itu jadi langsung gini, berarti benar ya Tuhannya. Berarti kalau orang terima kami, berarti menerima engkau ya. Saya langsung begitu. Oh, ternyata sekarang engkau gak terbatas lagi ya Tuhannya. Selama ini pikiran saya, oh saya harus beritakan ini. Oh nanti siap
Mana mau mereka dengarkan saya, karena berbeda pahamnya. Tetapi dengan pemahaman yang sesederhana itu dalam pikiran saya, itu benar-benar loh saya itu dalam hati gini. Yes, gitu. Jadi ternyata saudara, Tuhan itu menyusup ke dalam kehidupan manusia. Yang rusak ini, penyelamatan Tuhan itu misteri gitu. Tapi nyata kita lihat dan Tuhan tunjukkan bagi kita. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi saudara, mengenai keadaan bangsa kita. Iya saudara, itu benar-benar kayak boom. Karena yang menjengkelkannya itu saudara, itu pihak penguasa itu saudara, itu kayak dibodoh-bodohin semua gitu loh. Oh enggak lah, mana mungkin saya itu, tanya aja ini. Selalu gitu kan. Padahal nggak mungkin, bukan dia gitu. Siapa yang lebih tinggi kuasanya gitu? Waktu anaknya yang harusnya nggak bisa jadi wapres gitu kan? Umurnya nggak cukup juga gitu kan? Tapi tiba-tiba pamannya masuk di situ gitu. Udah jelas-jelas saudara. Tapi masih bisa bilang, dari ketika itu MK bikin kayak gitu, kita harus itu yang tertinggi. Itu kan? Ketika menguntungkan anaknya kan? Ini begitu nggak menguntungkan anaknya, itu kita harus hormati lembaga-lembaga negara. Itu orang semua, sampai yang itu yang bikin itu saudara si Reza pemeran si Habibie itu saudara. Reza Hardian itu. Sampai orang-orang bilang, ya pastilah orang dia perankan Habibie, pahlawan demokrasi katanya kayak gitu. Pastilah dia punya ini, kayaknya roh Habibie itu langsung hidup dalam dia, kayak bangunkan dia gitu. Orang ngomong kayak gitu loh. Saya selama ini tidak ada pro sama siapa-siapa. Mau pilihan presiden saya tidak ada memihak kepada kubu siapapun gitu. Karena saya seorang artis. Nah gitu, saya bilang seni katanya. Saya harus netral katanya. Tapi kali ini saya nggak bisa tidur di rumah saya. Saya nggak bisa tidur. Saya harus datang di sini karena ini sudah keterlaluan. Itu saudara, awal-awal seperti itu bikin gentar loh saudara. Padahal saudara, ketika saya tahu nggak saudara? Oleh karena perseteruan kemarin masalah 123, tahu nggak? Di keluarga kami sampai keluar, ada abang saya keluar dari grup, bayangin. Hanya karena saya bilang, saya pilih nomor 1. Dia karena dia itu nomor 3 gitu kan. Dia pernah anggota dewan abang saya ini. Iya. Wah benar-benar itu hujat, rasanya hujat si Anies lah gitu kan. Ya karena rekam jejak. Tapi coba sekarang saudara. Gimana 3 dan 1 bersatu? Gimana lah? saya pengen telepon abang saya itu. Gimana bang? Yang kau yang gimana sekarang? Pengen saya telepon. Tahu nggak? Ternyata Tuhan berdaulat atas semua. Kalau ada kebencian di dalam diri kita terhadap orang, walaupun dia jahat, kita belum diselamatkan, kita belum mengerti wataknya Tuhan. Iya. Dia menaklukkan segala sesuatu. Bayangkan saudara, iblis itu sudah ngambil semuanya dari dia. Kan Tuhan sendiri yang bilang, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Dari mana saja kamu, iblis? Atau mungkin kalau kita bikin kayak lelucon gitu, dari mana aja bro? Kenapa saya bilang dari mana aja bro? Karena hati Tuhan itu tidak pernah bisa dirusak oleh iblis. Iblis melakukan itu dari dirinya sendiri. Jadi ibaratnya iblis itu menjadi tandingannya Tuhan. Apa sih yang bisa menjadi tandingannya Tuhan? Semua segala sesuatu ciptaan Tuhan kok. Tapi sengaja dibuat itu. Bayangkan cuma 1 Ayub saja yang dipegang oleh Tuhan. Itu pun mau diambil sama iblis. Tapi Tuhan masih bisa tersenyum.
Masih dikasih kesempatan bagi dia. Udah mau dibunuh sama dia, bayang. Karena apa? Memang dia pembunuh. Padahal betapa tulusnya Ayub mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan itu kan marah sama teman-temannya itu, saudara. Kamu itu cuma tahu ngomong aja, kamu nggak tahu gimana dia. Tak ada orang seperti dia. Makanya sampai Tuhan bela dia. Jadi ketika Tuhan berfirman, tidak ada seorang pun seperti dia. Tahu nggak, saudara? Itu mengikat. Itu kayak perkataan MK itu. Kayak keputusan MK itu. Itu tidak bisa dibantah lagi. Itu sudah satu keputusan final. Tidak bisa dipertimbangkan. Tidak perlu tanya ke DPR, hanya tanya aja. Itu harus langsung dilakukan. Kira-kira firman Tuhan lebih kuat dari situ. Jadi ketika Tuhan berfirman, apa yang terjadi ketika Tuhan berfirman? Ketika Tuhan berfirman bahwa tidak ada orang seperti dia, maka itu jadi. Itu loh maksudnya firman itu. Makanya apa yang kita dengar ini kabar baik. Ketika kita mendengarkan kabar baik, Yesus sudah mati menanggung dosa kita. Itu kebenaran. Kita nggak pernah dihitung lagi dosa kita, nggak masalah lagi dosa kita, gitu loh. Tetapi kalau kita mempermainkan itu, ada konsekuensinya. Tapi setiap kali manusia datang kepada dia, nggak bisa ditolak sama dia. Yang bisa ditolak dia adalah orang munafik. Orang yang tidak tulus hatinya. Orang yang tidak suci hatinya. Tapi begitu orang benar-benar datang, kan langsung di-scan kita, saudara, ketika kita mau datang sama Tuhan. Langsung di-scan kita. Ada nggak dalam diri kita itu merasa diri kita lebih daripada yang lain? Adakah kita menganggap diri kita itu lebih kudus dari orang lain? Di-scan itu langsung. Begitu kita mempunyai hati yang tulus, kau tahu hati kita. Kau bisa lihat apa yang bisa kau sembunyikan darimu. Ketika Tuhan tunjukkan, iya kan. Terus gimana dong? Engkau yang berfirman, yang manusia rusak, gimana dong? Tuhan tahu kan kualitas perkataan kita itu. Kita ngomong itu asal-asal. Tapi benar karena kesadaran kita. Kan dia tahu. Diuji lagi nanti pikiran kita itu. Diperhadapkan kita dalam kehidupan yang nyata lagi. Gimana? Iya Tuhan. Sampai akhirnya yang kita pikirkan itu menjadi watak kita. Disitulah firman itu baru berbuah. Disitulah yang kita makan itu, dia meresap. Coba saudara renungkan nanti kehidupan seperti itu. Percaya engkau akan melihat Tuhan sangat nyata. Makanya ketika saya katakan, saya perhatikan gitu ya. Itu saudara benar-benar saudara, apa yang saudara lihat sekarang saudara. Itu benar-benar seperti yang tadinya kita ini kayak nggak melihat apa-apa gitu di bangsa kita ini. Tapi sekarang tergoncang. Bayangkan saudara, dari mulut si Bahlil itu saudara, yang dia jadi ketua Golkar itu. Bisa-bisa dibilang hati-hati lo jangan main-main ini Raja Jawa. Maksud dia itu sebetulnya dia sedang membongkar tanpa sadar loh. Itu namanya kalau si Rocky Gerung bilang apa namanya? Split tongue. Terpleset lidahnya. Tapi justru terpleset lidah itulah kebenarannya. Karena bukan manusia yang buat itu. Jadi kayak dibongkar dia saudara. Dibongkar aibnya sendiri. Oh ternyata Raja Jawa. Ternyata dulu sindiran Raja Jawa itu adalah untuk Soeharto dulu. Iya.
Kan raja Jawa itu kan banyak kan, ada Mangkurat I lah segala macam. Kemarin kan dia pakai itu kan, yang waktu kapan itu? Mungkin tahun lalu kalau nggak salah. Dia kan suka pakai baju kerajaan. Iya. Kan dia pakai mistis semua ketika dia buat itu apa namanya IKN itu gitu ya. Pakai air kendi dan segala macam. Dikasih tiang-tiang itu kasih susu emas itu. Tapi tahukah saudara? Itu benar-benar seperti dibuka semua. Tadinya saudara, kalau saudara lihat bagaimana tadinya saudara, semua itu kayak tersihir. Iya. Sudah benar-benar pun keputusan tiba-tiba mau dibuat 1 hari. Iya. Tadinya saudara di Batam ini lawan kotak kosong juga loh saudara. Kan si Pak Rudi itu kan dari Nasdem kian. Hah? Ya masuknya Nasdem. Tapi dengan ada yang kemarin itu, tadinya kan nggak ada lagi calon lain, lawan kotak kosong. Tapi bukan dia. Tapi tahu nggak? Kemarin ketika lihat dia diutus sama Bu Mega gitu, PDIP yang gitu. Udah kayak gitu saudara, udah jelas-jelas pun KPU bilang bahwa akan pakai apa namanya, akan mengikuti MK. Udah bilang gitu kan, udah mulai. Tapi nanti kan diundur, nanti tanggal itu baru nanti dia kasih laporan katanya. Hari Senin ini katanya. Itu masih kayak diulur. Jangan-jangan ada orang bilang jangan-jangan ditunda nanti penetapan jadi pendaftaran itu kan. Usianya nanti jangan-jangan ditunda jadi Desember gitu. Supaya pas umurnya gitu. Iya, udah orang udah pikirannya lain-lain semua. Udah gak percaya. Makanya mereka jaga terus. Terus saudara, tahu gak? Tiba-tiba itu juga dia mendaftar. Bayangin sudah jelas keputusannya bahwa nanti keputusan MK yang akan ini. Dia mendaftar, urus juga surat pendaftaran ke PT UN gitu loh. Supaya dapat surat itu, berkelakuan baik lah apa, itu belum pernah ini mencalonkan segala macam itu kan. Dia urus juga, bayangin. Ini mau nekat. Tadi sore sudah saya lihat. Kan dia kan harusnya kan di Jateng gitu. Saya bilang, ih nekat ya ini orangnya. Lah bagaimana mereka menunjukkan, wah ternyata mereka liburan gitu kan. Bayangin pakai jet pribadi saudara. Tahu berapa satu sekali sewa jet pribadi itu? 5 miliar. Lihat bagaimana bangsa kita betapa menderitanya. Ya kalau engkau punya uang, udahlah kamu kan pemimpin, kamu kan aneh. Jangan inilah, jangan buat, jangan itu kan apa jahat sekali loh maksudnya itu. Iya, jahat gitu loh. Dia menari-nari di atas penderitaan orang lain. Bagaimana UKT naik dan segala macam gitu. Orang yang ingin sekolah tapi seperti itu gitu. Mereka habiskan, mereka pakai. Makanya bayangkan bagaimana. Itu yang terbongkar lagi. Bayangkan bagaimana dikatakan kan, kita tidak ekspor nikel katanya gitu. Tahu saudara, yang Blok Medan itu saudara. Itu jelas-jelas saudara. Kalau lihat catatan ekspor itu ada ekspor dari sini, begitu keluar itu ada ekspor dari sini, ekspor nikel ke Cina. Itu nilainya itu triliunan. Bayang. Iya. Punya siapa? Punya dia. Sadis nggak kayak gitu? Tapi saudara, itu orang diiming-imingi dengan bantuan itu saudara. Sehingga orang mengatakan, dia baik, dia baik. Sekarang dibongkar semua. Tahu tadi sore saudara ketika saya lihat, Gerindra sudah calonkan wakil yang lain, bukan dia. Bayangin. Bukan Kaisang wakilnya. Langsung diumumkan. Jadi bukan Kaisang, ditanya sama wartawan. Kasih inisial dong katanya. Wah ketawa sih itu. Lalu selanjutnya ketika disuruh yang ngomong itu gubernurnya si Lutfi itu kan. Langsung disebut
inisialnya. Bukan inisial lagi, langsung namanya. Jadi bukan Kaisang, bukan. Itu. Pak saudara, maksudnya apa saudara? Begitu cepat saudara, apa yang kita lihat. Saudara di sini saudara nggak ada mau siapapun yang memerintah saudara di bangsa kita ini. Kalau kita percaya Tuhan berdaulat, lihat sampai dengan hari ini. Itu tadinya saudara, kalau saudara lihat saudara, rasanya saudara Muslim itu tadinya kan mereka itu sudah mau mengambil alih, sudah dari dulu saudara. Negara kita ini mau dijadikan negara Islam. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan tetapkan tidak, bayangkan bagaimana sekarang PKS itu begitu masuk di situ, ditinggalkan pengikutnya. Lihat demo kemarin, ada nggak Muslim? Ada berani pakai agama nggak? Hanya karena apa saudara? Tuhan berdaulat. Apa maksudnya saudara ketika saya katakan ini saudara? Kepada saudara. Lihat Tuhan yang sedang datang. Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang kau cintai. Dia sedang menunjukkan dirinya di hadapan kita saudara. Tuhan yang tidak memihak. Tuhan yang mengasihi semua manusia. Saudara, orang Muslim itu jadi Muslim karena mereka lahir di keluarga Muslim. Dan kita jadi Kristen karena kita lahir di keluarga Kristen. Berarti apa saudara? Tuhan sudah menetapkan. Nggak perlu kita takutkan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mengkristenkan orang lain. Tapi yang Tuhan suruh bagi kita adalah beritakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Tapi sekarang Injil itu bukan sekedar kita itu bawa, oh Alkitab kita bawa-bawa sama mereka, bukan. Karena itu bisa ditafsirkan lain saudara. Seperti sekarang saudara. Mana ada satu saudara pengertian orang tentang kekristenan saudara. Mana ada satu. Beda semua. Beda pemahamannya. Tapi sedang datang satu masa di mana saudara Tuhan memilih orang-orang pilihannya. Di mana Tuhan itu mendatangi orang pilihannya secara pribadi. Iya. Jadi begitu saudara mendengarkan firman ini secara perlahan akan bertumbuh dalam engkau. Ya, kita akan menjalani kehidupan. Anak-anak, mau sekalian takut, jalani saja kehidupan. Engkau punya Tuhanmu sendiri. Iya. Karena Tuhanmu sendiri itu adalah firman yang kau percayai. Saya nggak bisa memaksakan Tuhan yang ada dalam pikiran saya kepada saudara. Nggak bisa. Sama semua yang ada di sini. Engkau punya Tuhanmu sendiri. Yaitu firman yang engkau dengarkan. Seberapa banyak engkau percaya kepada firman itu, seberapa banyak kan engkau yang tahu. Kalau saya sudah cerita sama saudara. Gimana Tuhan panggil saya sering kan cerita sama saudara. Mungkin seperti orang bodoh, orang anggap saya meninggalkan tempat yang ini gitu. Iya kan? Bagaimana orang mungkin menghujat saya lah, bilang wah segala macam pemberontak lah. Oh diikut-ikutin sama orang lah. Oh rugi dia sekarang bagaimana hidupnya dari dulu saudara. Dan mungkin mereka berhasil nampaknya. Iya kan? Tapi ketika yang saya ceritakan dari kemarin kepada saudara. Gimana sih perasaan kalau seorang gembala kayak gitu. Gembala besar. Punya jemaat yang banyak. Tapi punya anak yang harusnya menjadi penerusnya. Sampai sangat muak dengan kekristenan. Coba. Mungkin orang memuja-muja dia. Tapi sakit gak di hati ini?
Iya, sakit nggak? Sampai untuk pegang cucunya aja nggak bisa. Jangan nanti diajarkan itu ajaran-ajaran itu, gereja itu, gitu loh saudara. Segitu pahitnya. Usia sudah 70-an loh. Kita bisa bawa harta kita. Kita bisa bawa keberhasilan kita. Kita bisa bawa satu jemaat kita itu untuk membela kita di hadapan Tuhan. Mana bisa? Mana bisa? Kita akan sendirian menghadap Tuhan. Kira-kira menurut saudara terlambat? Ya kan? Nampaknya kan berhasil kan? Katanya gitu, punya sekolah waktu awalnya mungkin ketika mendirikan sekolah itu hebat. Tapi ketika berubah jadi komersil, apa bedanya? Ya anak kita sendiri, anak full timer sendiri itu nggak bisa sekolah di sana. Macam mana? Untuk apa itu? Padahal uang kita ke situ. Apa nilainya lagi? Kalau misalnya sudah ada upah dari situ, kan gak ada nilainya lagi, gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Nggak ada. Kita saudara, dari kecil saudara, anak-anak nginap di gereja. Ingat? Kita perjuangkan. Iya kan? Sampai mereka besar. Puji Tuhan saudara, kita bisa bantu walaupun sedikit saudara. Tapi saudara, bukankah anak-anak kita bisa menikmati berkat Tuhan dari rumah Tuhan? Iya kan? Misalnya uang youth gitu, kita nggak sentuh gitu, mereka menjalankannya sendiri. Coba. Nanti kalau pas mereka sudah mau ini, misalnya mereka mau liburan kemana apa gitu kan, mereka sudah pakai. Iya kan? Kita ajarin mereka. Anak-anak kita ini loh Tuhan nak. Ya, gak banyak anak kita. Setelah nanti mereka besar semua. Orang gak lihat itu. Tapi tahukah saudara? Anak-anak kita benar-benar mengecap Tuhan. Iya kan? Mereka dipelihara oleh Tuhan. Lewat kesaksian-kesaksian yang mereka punya. Tuhan itu hidup di dalam diri mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak perlu takut. Mereka tak perlu takut menghadapi apapun di dunia luar sana. Karena kemanapun mereka pergi, mereka merasakan Tuhan. Mereka gak perlu minder dengan orang lain. Mereka gak perlu takut berkawan dengan orang yang beda agama dengan mereka. Karena Tuhan membimbing anak-anak kita, saudara. Gini loh, nak. Ketika anak kita berdoa kepada Tuhan, secara diam-diam, Tuhan menampakkan diri kepada anak-anak kita. Teman kita, anak-anak kita punya teman, Muslim ataupun gitu. Mereka punya teman yang akrab. Orang Muslim, saudara. Yang saya bayangkan gini, pasti teman-teman anak-anak saya ini merasakan Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun anak-anak kita tidak menyadari, walaupun mereka tidak menyadarinya, saudara. Tapi bukankah saudara, benar-benar saudara, secara tanpa sadar, iblis tidak bisa menahan anak-anak yang tidak seagama dengan anak-anak kita. Gak bisa ditahan. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Bukankah begitu saudara? Iya dong. Mau dosennya kah, mau gurunya kah? Ya. Itu yang kita lihat saudara. Inilah hidup kita. Inilah hidup yang nyata. Tuhan ada di antara kita.
Tuhan yang tidak memandang siapapun, yang tidak memandang agama apapun. Tuhan yang rindu mendapatkan semua orang. Iya. Dia saudara, seperti yang saya ceritakan saudara, bagaimana anak-anak kita selama ini dipelihara sama Tuhan. Di saat para orang tua sibuk sekalipun saudara, lihat bagaimana anak-anak kita dijagai sama Tuhan. Sekarang baru kita sadar saudara. Tuhan yang kita sembah, yang maha mulia itu. Kalau kita mau ini kan sekarang ya, kita sadari sekarang. Ternyata dia tinggalkan segala kesibukannya demi menjaga anak-anak kita yang kita tinggalkan. Iya. Gak perlu kita suruh Tuhan itu saudara. Gak perlu kita bilang jaga anak-anakku. Gak perlu kita bilang sama Tuhan. Karena hakikat Tuhan memang seperti itu. Tumbuh-tumbuhan saja dia perhatikan. Alam semesta ini aja diperhatikan. Iya. Segala makanan yang kita makan, semua sudah diperhatikan sama Tuhan. Kalau kita mau lihat bagaimana sudah rusak makanan yang tidak makan, saudara, manusia ini sudah akan punah, saudara. Iya, melihat makanan-makanan yang sudah mengandung racun, saudara. Tapi lihat, manusia bisa bertahan sampai dengan hari ini. Ya. Dan ketika mulai ada orang yang menerima firman, seperti saya katakan sama saudara, saya sempat sedih saudara ketika mendengarkan saudara bagaimana Pak Rudi itu nggak bisa lolos gitu ya. Karena saya pikir walaupun dulu di masa yang lampau dia itu saudara, dari bisnisnya itu saudara mungkin negatif ya, tapi begitu melihat di mana-mana gitu, Tuhan, saya pernah berpapasan gitu ya, lihat gitu ya. Pasti ada keputusan-keputusan yang salah, saudara. Iya. Ya, ketika saya lihat, jangan kotak kosong. Tapi ketika kemarin kami lihat TV itu ya, is. Keren. Iya, saudara. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita maha besar. Maha berdaulat. Hanya dengan kita begini, Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Hanya dengan kita memandang Tuhan, kita teguhkan hati kita. Iya. Tuhan balikkan semua keadaan. Digoncang semua. Saudara coba saudara, dibuat berita saudara, wah di tengah yang lagi ini saudara, itu bisa-bisa saudara BMKG itu tahu berapa kali terus mengucapkan saudara apa, gempa yang maha dahsyat akan terjadi, wah akan membelah, sehingga mereka tepatlah dipindahkan ibu kota gitu. Iya, banyak kali akal-akalan saudara. Udah nggak percaya orang. Itu gak bergeming saudara, bergeming gitu. Kebalikannya. Lihat orang slow aja kan. Karena kita sudah terbiasa menghadapi bencana gitu kan. Bisa pengalian isu loh saudara. Supaya apa saudara? Supaya gak mikirin misalnya masalah pilkada, masalah apa gitu kan. Supaya orang itu diam gitu. Berjaga-jaga, apa yang harus kita buat? Tinggal tunggu waktu katanya. Ya dari dulu memang tinggal tunggu waktunya, dari dulu itu, bukan sekarang aja. Dari dulu kita ada di cincin apa gitu kan. Dari dulu itu saudara. Mau coba dipakai, gak mempan. Tuhan berdaulat. Mau buat lagi, lihat
Saya dalam hati cuma kayak gini. Saya gitu aja saudara. Sekarang doanya gitu aja saudara. Jadi ketika misalnya dengar berita itu gitu ya. Kalau dulu saudara gitu, siapa Tuhan, cek Tuhan, ngeri ya kalau udah doa. Nah sekarang ini saudara, berarti habis kita itu bersekutu gitu kan. Nanti saya ini sendiri juga gitu baca gitu. Jadi kalau sudah pas agak lama lihat media sosial itu kan, saya sudah kayak ditarik lagi, aduh udah cepat gitu kan. Maksudnya udah hentikan, kamu lihat itu, maksudnya doalah gitu kan. Saya doa itu kan cuma nanti baca gitu kan, baca satu bagian gitu kan tentang kedaulatan Tuhan lah, tentang itu. Saya acak aja bacanya gitu. Ngikutin terus gitu. Misalnya buku 1 saya baca gitu, lalu nanti wah bisa sampai 1 bab gitu ya, bisa berapa halaman itu kan. Habis gitu, nanti secara pelan. Habis itu udah. Jadi kalau begitu lihat berita gitu kan, gitu. Saya cuma gini. Kamu bisa. Nah, mau sampai di mana? Oke, kamu bisa bikin lagi kayak gini. Kamu pikir sekalipun kali ini kamu menang. Coba. Saya cuma gitu aja saudara. Nampaknya semua sudah di ini, dia bisa ditipu dia dengan itu ngeles itu loh saudara. Apalagi kemarin itu saudara, itu bisa pas di kejadian kita genting, bisa-bisanya Kaisang pergi pelesiran itu ke Amerika, bisa-bisa Ibu Iriana itu bisa itu pergi ke Sulawesi, ada acara gitu yang dia joget-joget gitu saudara. Iya, kayak ini saudara, kayak benar-benar itu ditampilin gitu di saat yang sama loh. Nggak ada takutnya, kayak ini, kayak apa namanya, kayak apa ya? Itu urusanmu. Nggak, kan harusnya kan kalau pemimpin apa gitu kan, begitu kan harusnya kan mendengar aspirasi. Harusnya kan sadar gitu loh. Iya dong, kalau sudah sampai kayak gitu. Itu kan kayak ngenyek kali gitu loh. Lalu dibuat lagi situ, harga 1 potong kue itu katanya berapa dolar gitu. Sampai harganya 1 potong kue itu 400.000. Itu kan buat kemarahan. Kayak benar-benar aduh, teriris rasanya gitu. Saya ketika lihat itu, saya mulai membayangkan gimana ya Tuhan waktu itu ya, ketika digituin sama iblis itu. Saudara, ketika ada kita yang menerima firman Tuhan, yang makan firman Tuhan, ketika saudara mulai menerapkannya, ketika anak-anak mulai engkau percaya sama Tuhan, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya pasti kita akan melihat bagaimana kerusakan kita. Iya pasti di dalam diri kita memang ada rusaknya. Memang iya, jangan takut. Tapi percayalah, Tuhan sudah menang. Termasuk atas hidup. Itu saja yang diminta sama Tuhan. Jauhi kejahatan. Takut akan Tuhan. Hiduplah oleh karena Tuhan. Biar hidupnya Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup. Jangan pernah engkau takut. Jangan pernah engkau khawatir. Izinkan firman Tuhan itu hidup dalam diri. Iya. Ketika kau belajar sekarang, belajar saja. Jangan takut apa yang kau pelajari. Jangan takut. Belajar saja. Langkah sedang jalani. Kalau kita pikir saudara bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka dibawa ke bangsa kafir itu saudara, gimana ngerinya? Tuhanlah yang menciptakan segala budaya yang ada. Itu firman Tuhan. Budaya Yunani, budaya apa semua, Tuhan yang ciptakan itu semua. Bukan miliknya iblis. Memang itu dipakai untuk merusak. Tetapi saatnya akan tiba
ketika nanti firman ini menyebar. Iya. Bayangkan saja dari mulut bayi-bayi saja saudara, Tuhan sudah membungkam musuh. Artinya gini, walaupun anak-anak kita itu mereka nggak mengerti firman Tuhan, tapi sedikit aja mereka percaya sama Tuhan, yang itu sudah dipakai untuk membungkam musuh. Karena memang Tuhan sudah menang. Kita hanya melihat pekerjaannya terukur. Iya. Bagi kita mungkin kemarin, bagaimana caranya Tuhan memulihkan bangsa kita? Bagaimana caranya Tuhan menyingkirkan segala yang jahat di kota-kota, di kota kita, atau di bangsa-bangsa? Tuhan bisa lakukan semua. Iya. Sekarang semua digoncang kok. Mereka yang ada di Eropa sekarang, saudara, mana mereka aman? Tadinya mungkin mereka pikir saudara mereka bisa nyaman dengan segala kekayaan mereka. Lihat saudara, digoncang semua. Iya. Walaupun saudara bangsa kita mungkin nampaknya miskin saudara, tapi kita masih lebih berbahagia kok. Ya. Misalnya kalau ada tadi Om ini saya bisa mendengarkan ini gitu ya. Apapun keadaan di sana, nggak bisa menjamak kita. Iya, sudah terbukti kan. Tuhan kasih hal yang kecil gitu. Yang masalah bendera kemarin yang dicabut, dibakar itu, bendera mereka nggak dicabut, nggak di ini. Hal yang sekecil itu, kita mesti bisa jadikan itu seperti awan setelapak tangan. Kan nggak ada yang secara kebetulan. Tuhan harus bawa ke sana. Seperti saya ceritakan tadi pagi. Bagaimana bisa tiap bulan dengan nilai yang seperti itu bisa tiap bulan. Ternyata tadi sempat kesaksian gitu ya. Ternyata ada cerita lain saudara. Bagaimana bisa tadi itu saudara. Saya bilang keren. Lihat. Iya. Nilai yang harus dibayar tiap bulan itu sudah lumayan saudara. Iya. Tapi saudara saya melihat Tuhan tidak peduli itu. Tuhan tidak kekurangan uang untuk menyelesaikan itu. Enggak. Bahkan ketika kita kemarin saudara mendengarkan bagaimana saudara ketika ditanya masalah kita beli ruko, dari mana kita bisa beli, dari mana kita punya uang beli ruko ini saudara. Sampai dibilang harus beli 5 lagi katanya saudara. Kalau kemarin udah mau beli kalau misalnya 1 gitu mungkin sudah jadi kita beli 1 gitu kan. Cicil lah kata itu. Kita beli 1 lah gitu. Ini yang punya bisa bilang pokoknya beli 5, harus 5 katanya. Cobalah. Harus beli 5 katanya gitu. 5 itu kalau kali 650, 3,3 loh saudara. Ember kali. Tapi saudara, ya itulah kejadiannya. Kita slow aja kan. Ngapain perlu kita jengkang-jengking mendoakan itu? Ngapain kan? Kalau memang Tuhan mau, ya gampang aja lah. Kalau memang Tuhan mau kan, apa yang kita pikirin? Toh 3 ruko aja, haleluya kan? Apalagi 5 ruko saudara. 3 ruko aja nyapu sudah gimana ya Li? 5 ruko piye? Tapi kan ya sudah lah, kita kan selalu aja kan, kita kan cuma jalani hidup kan. Hah? Oh udah 5 ruko disapu katanya. Ada latihan katanya si Uli. Coba lihat saudara. Ketika saya ceritakan semua, yang tadi saya ceritakan mengenai gembala kita gitu. Saya memang dalam hati saya jujur sama saudara bilang saudara. Karena mereka pernah jadi orang tua saya, gitu. Jadi bapak saya sama ibu saya. Nah, ya.
Iya. Ketika mendengar cerita itu saudara, pengen sekali rasanya mungkin sharing dengan anaknya itu gitu. Iya. Pengen rasanya gitu. Karena sebelum kan di acara kebetulan saudara, sebelum ibu itu meninggal saudara, dia senang sekali saudara. Itu pas kami pulang dari situ dia WA saya saudara. Itu enggak rasanya gitu Tuhan. Kok enggak bisa ya Tuhan? Dan ketika melihat keadaan saya boleh merasakan saudara betapa sedihnya, karena kan saya sudah jadi orang tua ya. Saya punya anak laki-laki gitu. Betapa sedihnya. Tapi tahukah saudara, Tuhan berdaulat atas semua. Apa yang kita pikir tidak bisa diperbaiki, tapi karena Tuhan bekerja secara diam-diam saudara. Disitulah saudara nanti kita akan melihat segala sesuatu akan tunduk kepada Dia. Iya, kita disuruh menjalani kehidupan kita. Oke semuanya saudara, semua yang ada di sini, ayo ya nikmati kehidupan saudara. Ya, ketika engkau bekerja nikmati pekerjaan. Ya, anak-anak ketika engkau belajar, udah belajar gitu. Nikmati. Jangan mau stres. Jangan mau stres dengan pelajaran ya. Slow aja gitu. Jalani hidupmu, nikmati hidupmu. Maka sukacita dari Tuhan, hidupnya dari Tuhan, Dia limpahkan bagi kita semua. Mari kita lihat pekerjaan Tuhan semakin hari semakin besar. Gitu kan? Yang berapa itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat segala perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan menghidupkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan, besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.